Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih, Bapak Ibu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Uhaikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakari wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Rebuan Ba'dal Maghrib Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala selepas kemarin pas jadwal saya libur nih Pak, karena pas bertepatan hari raya kurban nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena saya bisa mempersiapkan lebih panjang. Jujur Bapak, meskipun saya pernah belajar kitab ini, tapi harus dibaca dan harus ditelaah. Jadi kalau saya itu misalkan ini hari Rabu nggih, jadwal saya nggih. Jumat itu saya sudah belajar Pak. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sore itu saya baca yang nanti mau saya sampaikan gitu. Jadi saya baca, saya ya betul-betul cari referensi juga, cari telaahnya, ditelaah juga, kemudian ya pokoknya intinya dibaca dan dipahami begitu. Karena ya sekali lagi ini kan bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi memang perlu ya difahami dan lain sebagainya kayak gitu. Oh ini apa gitu kan, apalagi kalau misalkan ada mufrodat yang sekiranya saya agak asing gitu, maka saya harus buka kamus dulu ini kamus Mu'jam Arabi gitu kan, saya cek dulu dan sebagainya kayak gitu. Ala kulli hal, alhamdulillah Allah pertemukan kembali, semoga nanti kita bisa istiqomah nggih. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, setelah kemudian kita bersyukur kepada Allah, mari kita juga tidak lupa untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau dan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bisa memeluk agama Islam. Semoga kita bisa sampai akhir dari kehidupan kita nanti ya kita tetap Islam. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang akan kita pelajari masih di bab yang sama, Pak, Bu, yaitu terkait dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 nggih. Al-akhdu bil yasiri wa tarku ta'sir, mengambil sesuatu yang mudah dan meninggalkan sesuatu yang susah atau sesuatu yang berat begitu kan, meninggalkan sesuatu yang berat. Tapi beratnya itu juga bukan berarti kemudian kita meninggalkan begitu saja, tapi beratnya juga ada rukhsah yang kemudahan maksudnya yang harus kemudian kita lakukan seperti itu. Nggih. Dan yang akan kita pelajari nanti salah satu kaidahnya para ulama ahlul fikih yang ke-7 tentang darul mafasid muqaddimu ala jalbil masoleh. Darul mafasid itu artinya mencegah kerusakan, mafsadah nggih. Mafsadah sama maslahah beda nggih. Kalau mafsadah berarti kerusakan nggih. Darul mafasid muqaddimu, mencegah kerusakan. Mafasid ini kerusakan, muqaddimu ala jalbil masoleh, lebih diutamakan daripada jalbil masoleh, mengambil atau meraih masoleh itu dari maslahah, berarti mengambil kebaikan. Nah nanti insya Allah coba kita fahami dari penjelasan ini. Walaupun di penjelasan ini sebenarnya singkat sebenarnya, tapi nanti dari contohnya insya Allah nanti semoga kita bisa memahami bareng-bareng.
Darul mafasid muqaddimu ala jabil masalih, mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan atau kebaikan. Begitu nggih. Nah, Bapak Ibu, tapi sebelum ke situ saya kok rasanya pengen membacakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar tidak lupa, karena bab ini cukup panjang. Nanti khawatirnya poin dari hadisnya dari itu apa gitu loh, kok sampai kemudian turunannya itu kok banyak sekali seperti itu. Hadisnya di sini tentang perintahnya Rasulullah SAW, tentu atas dasar perintahnya juga Allah Subhanahu wa taala. Dan larangannya Rasulullah SAW tentu juga larangannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Atau mungkin lebih tepatnya larangannya Allah ya larangannya Rasul, perintahnya Allah ya juga perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Manahaitukum anhu fajtanibuhu, itu hadisnya. Apa yang aku nahaitukum, larang kepada kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Apa yang aku larang maka jauhilah. Begitu nggih. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku memerintahkan sebuah perintah atau apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kita. Bapak Ibu, di dalam kalimat itu kata nahaitukum, ketika perintah itu larangan, kemudian fajtanibuhu, kita diminta untuk menjauhinya, larangan diminta untuk menjauhinya, tidak ada tambahan mastata'tum, semampu kita, tidak ada. Karena memang larangan itu ya larangan, jangan dilanggar gitu. Tetapi kalau itu sebuah perintah baik gitu nggih, perintah kebaikan gitu kan, wa ma amartukum bihi, ketika aku perintahkan kepada kalian sebuah perintah kebaikan, maka kerjakanlah, tetapi tetapi semampu kita mengerjakannya. Itu kan kalau kemudian kita belajar ilmu ya mungkin susunan kata gitu nggih, kalau dalam bahasa Arabnya balaghah kayak gitu nggih. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata luar biasa sekali memahami kondisi kita gitu kan. Jadi kalau kita memang ndak iso ibaratnya gitu nggih, mengerjakan suatu perintahnya Allah Subhanahu wa taala disebabkan hal-hal tertentu, ya sudah, nanti akan ada rukhsah, tapi ojo ditinggalke gitu. Tapi kalau memang itu sebuah larangan, apapun itu tidak ada rukhsah bagi kita. Tidak ada kemudahan bagi kita. Larangan ya larangan, sudah mutlak. Begitu nggih, larangan seperti itu. Kemudian fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kita, yaitu mereka itu disebabkan karena banyaknya ikhtilafuhum, pertentangan wa masailihim, dan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya juga tidak begitu perlu dipertanyakan gitu. Contohnya kayak kisahnya Nabi Musa dengan umatnya, suruh nyembelih sapi gitu. Nah, banyak tanya, sapi ini umurnya piro, warnane opo gitu kan, lenang po wedok gitu. Nah, kemudian ala anbiya'ihim, nah mereka itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tadi, yang sebenarnya enggak harus dipertanyakan sedetail mungkin. Nek wis perintah ya sudah dilakoni dulu aja gitu kan. Kemudian waqtilafuhum, dan mereka sering sekali berikhtilaf. Ikhtilaf itu ya berbeda dengan para nabi-nabi mereka, seperti itu. Nanti insyaallah kita bahas Pak Bu setelah Darul Mafasid Muqaddimu ala Jabil Masoleh. Setelah bab itu nanti masuk di min asbabi halakal ummah, sebab-sebab kehancuran umat, sebab-sebab kehancuran umat, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mohon maaf tadi saking apa namanya ngelanturnya ngomong ke sana ke sini sampai lupa untuk mengawali. Monggo sebelum sampai panjang lebar kita awali kegiatan kita, taklim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu. Itu nggih, darul mafasid muqaddimu ala jalbil masoleh, mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan atau kebaikan. Hadhihi qaidatun fiqhiyatun amah. Kaidah ini termasuk kaidah fikih yang umum. Kaidah ini termasuk kaidah fikih yang umum. Amah itu umum, begitu. Wada'uhal fuqaha istinbaton mimma tuqarrilu ladaihim min tashdidi syari'i fi amril manhiyat. Wada'uha al-fuqaha istinbaton, yang mana para ulama-ulama ahlul fikih, nggih, ulama-ulama al-fuqaha niku nggih ulama-ulama ahlul fikih, istinbaton mengambil atau membuat kaidah ini mimma tuqarriru ladaihim min tashdidi syari'i fi amril manhiyat. Kenapa? Karena besarnya perhatian terhadap apa? Terhadap perkara-perkara yang al-manhiyat, yang dilarang. Jadi para ulama ahlul fikih mengambil kaidah ini, jadi kaidah yang seperti ini, darul mafasid muqaddimu ala jalbil masoleh, itu karena perhatiannya para ahlul fikih dalam menyikapi perkara-perkara yang dilarang. Perkara-perkara yang dilarang, yang seringkali perkara-perkara yang dilarang itu lakukan oleh manusia begitu, atau yang dijalani oleh insan kita semuanya begitu kan. Nah, padahal itu mungkin sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Anahu idza aradat qadiyatu wa ta'aridu fiha janibil maslahah wa janibil mafsadah. Ketika terjadi sebuah benturan gitu nggih. Terjadi sebuah benturan antara maslahah kebaikan, kemudian berbenturan dengan mafsadah atau keburukan atau kerusakan begitu. Idza ruwi'a jalbil maslahah tahqiqatil mafsadah, maka di dalam hal ini yang dilakukan bagi kita ketika ada benturan ini mafsadahnya sama maslahahnya itu kira-kira lebih abot yang mana gitu nggih, lebih berat yang mana di antara kedua hal tersebut, mafsadah kerusakannya atau maslahah atau kebaikannya. Kira-kira dua hal ini ketika berbenturan itu lebih abot yang mana? Nah, sebelum kita menimbang itu, maka disampaikan di sini adalah kita diperintahkan untuk mengambil atau sisi mendahulukan mengambil tahqiqul mafsadah, mengambil kerusakan, dalam arti kita lebih mengedepankan mencegah kerusakannya daripada kita mengambil kemaslahatannya. Bisa dipahami nggih? Misal ada dua benturan persoalan antara iki nanti mendapatkan kebaikan atau nanti malah justru ada keburukan, nggih, berbenturan, maka kita lebih mengedepankan untuk tidak mengambil kebaikan daripada nanti kerusakannya itu melebar. Maka kita lebih tepatnya adalah menghilangkan kerusakan meskipun pada akhirnya kebaikan itu tidak kita dapatkan. Bisa dipahami nggih? Insyaallah nggih. Nah, seperti itu. Wa idzaru ya'daful mafsadah dha'atil maslahah, dan apabila menolak kerusakan akan hilang kemaslahatan. Ini yang tadi saya sampaikan. Ada dua hal yang berbenturan. Nek kita ngambil mafsadah, nanti kita nggak dapat kebaikan.
Kalau kita menghilangkan kerusakan, tentu kita nggak dapat kebaikan. Kalau kita mengambil kebaikannya, nanti justru malah kerusakannya besar. Maka dari sini kita lebih baik mengedepankan untuk tidak terjadinya kerusakan, meskipun di situ ada kebaikan. Begitu. Nah, fa innahu yatahattamu fi hadhil qadiyah mura'ati janibital mafsadah fil fi'li wa tarkihi. Maka dalam hal kondisi seperti ini, mendahulukan sisi menolak kerusakan itu dalam hal melaksanakan maupun meninggalkan itu jauh lebih utama. Walaupun dua irisan tadi sebenarnya ada kebaikannya, tapi kalau kita ngambil kebaikannya nanti malah kerusakannya jauh lebih besar gitu. Nah, maka diperintahkan di dalam penjelasannya Imam Nawawi ini lebih baik kita menolak kerusakan itu meskipun nanti kita nggak mendapatkan kebaikannya. Kenapa? Li'anal mafasid yasra'u intisyaroha wa yasri ta'siruha soroyanil hariqi fil asbil yabis. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasannya kenapa kita lebih cenderung menolak kerusakan itu karena kerusakan itu sejatinya cepat sekali intisyarnya, tersebarnya. Kalau nanti kita ngambil kebaikan, iki nanti kerusakannya malah justru tersebarnya lebih cepat, gitu kan? Lebih baik nggak apa-apa nggak dapat kebaikan, tapi kerusakannya tidak tersebar. Begitu. Nah, kenapa begitu? Karena kerusakan itu cepat sekali intisyarnya, cepat sekali tersebarnya daripada kebaikan. Nah, contohnya adalah seperti halnya soroyanil hariqi fil asbil yabis, seperti cepatnya api yang menjalar ke rumput yang kering. Panjenengan bisa pirsani, kerusakan itu cepat banget tersebarnya daripada kebaikan. Maka meskipun kita nggak mendapat kebaikan dari situ, yang penting tidak terjadi kerusakan. Daripada kita mengambil kebaikannya, malah justru nanti terjadi kerusakan. Padahal yang namanya kerusakan itu cepat sekali tersebarnya. Begitu. Nah, bisa difahami nggih? Insya Allah nggih seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min tatbiqati hadil qaidah fil furu', contohnya dari kaidah ini apa gitu nggih. Mana abayul inab liman alima anahu sayu'assiroha khamron. Dilarangnya menjual inab itu anggur, dilarangnya menjual anggur bagi penjual. Paham nggih? Bagi penjual dilarang menjual anggur kepada seseorang yang dia tahu bahwa seseorang tersebut nanti akan menjadikan anggur itu sebagai khomer. Bisa dipahami nggih? Dilarang menjual anggur kepada seseorang, perlu juga digarisbawahi liman alima, kalau kita tahu liman alima kalau kita tahu. Nek ndak tahu beda nggih, ndak tahu dengan bener-bener ndak tahu dengan pura-pura tidak tahu itu berbeda. Nggih. Di sini yang ditekankan adalah liman alima, nek ngerti. Ya kan? Kalau tahu, ya bagaimana cara tahunya ya terserah penjualnya, mungkin ditanya atau di apa. Ternyata tahu, oh, nanti mau tak pakai buat bikin khomer misalkan. Ndak boleh, itu dilarang, nggak boleh dijual kepada pembeli tersebut. Begitu. Nah, salah satunya gitu. Misalkan Pak Karim yang ngapunten nggih jualan buah gitu kan. Ternyata ada dari sana itu bekonang itu sini dan jenengan tahu nanti kalau borong itu mesti mau dibuat bekonang itu gitu kan. Nah, maka dilarang gitu. Panjenengan sebaiknya menolak untuk dibeli. Meskipun walau a'tahu samanan a'la min ghairihi, meskipun pembeli itu a'tahu memberikan panjenengan atau penjual itu samanan harga yang lebih a'la, lebih tinggi, lebih besar nggih. Itu kan panjenengan dapat manfaat kan? Wah, ini dapat manfaat. Tapi kemanfaatan itu kan untuk panjenengan. Tapi kalau nanti panjenengan jual kemudian dipakai buat khomer, intisar,
sebarnya itu cepat sekali Pak, gitu. Barangkali mungkin dia beli di tempatnya panjenengan, kok panjenengan gini ngapunten, orang lain lah ya, itu satu karung anggur misalkan dapat sekian botol gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kan terus kemudian tersebar kemana-mana Pak khomernya itu. Padahal satu botol khomer itu bisa merusak berapa orang gitu kan, yang ngapunten. Gitu kan, kita tahu khomer itu ya sangat tidak baik sekali bagi ya kesehatan maupun secara hukum syariat kita, kan seperti itu. Nah, sekali lagi nggih, liman alima gitu. Kemudian juga walau kana fidzalika rabbi hamaddi au maslaha ittisadiyah, walaupun nggih tadi diberikan harga yang lebih tinggi, wis tak bayar seberapapun kamu minta gitu kan, tetap dilarang, walaupun juga sebenarnya kita mendapatkan kelimpahan keuntungan yang besar. Nggih, dari sisi apa? Iktisadiyah, dari sisi kelimpahan keuntungan besar untuk perekonomian kita. Gitu, yang biasanya mungkin apa itu namanya, dapat gandeng ini karena dia butuh, wis gak apa-apa tak kei badil 1 juta wis gak apa-apa, misalnya seperti itu kan untung besar kita Pak, gitu. Nah, untung besar maksudnya para penjual itu gitu, nggih, untung besar. Tetap saja kita juga dilarang. Kenapa? Yaitu tadi intisyarul mafasid sar'a, cepat sekali tersebarnya keburukan, tersebarnya kerusakan itu cepat banget. Nggih. Mohon maaf sangat mungkin apa namanya berlainan dengan contoh ini, tapi bisa kita ini apa namanya ambil hikmahnya tentang kerusakan yang kemarin itu sempat beberapa viral Pak di media sosial, adanya tempat gelap, kemudian di tempat gelap itu ternyata anak-anak muda dan sesama jenis, laki-laki semua kalau tidak salah, di Karawang dan sebagainya. Dan itu jumlahnya juga tidak sedikit, dan di situ juga terjadi hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, itu tersebarnya cepat sekali gitu kan. Nah, di Klaten pun juga ada gitu kan, di Klaten pun juga ada dan sebagainya. Maka kerusakan itu memang betul cepat sekali tersebarnya daripada kebaikan. Bahkan kemarin itu mohon maaf, tadi saya ketika di KUA itu sama Pak Kepala itu dikasih tahu informasi, di daerah tempat saya itu ada kemarin itu Pak transaksi tahu nggih, maksud saya bukan transaksi yang lawan jenis ya, tapi transaksi obat terlarang seperti itu. Nah, hal-hal kerusakan seperti itu di masyarakat kita dan lain sebagainya ini perlu kita waspadai gitu kan, karena memang ya itu tadi intisarnya itu cepat sekali gitu daripada kebaikan. Padahal Pak Imawan kalau bikin flyer mah nggak pernah bolong ya Pak nggih, hari ini ngaji gitu kan, tapi yang datang nah gitu kan. Tapi kalau keburukan masya Allah gitu cepat sekali nyebarnya gitu. Nah, itu harus hati-hati gitu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa masalah dzalik ta'amul bi ai muharram syar'an. Contoh lain adalah yang serupa yang berkaitan dengan ta'amul, yaitu muamalah dan lain sebagainya. Misalkan apa namanya jual beli, contohnya kalau ini makanan gitu nggih. Ada kan di Legen itu yang jual celurit, jual pacul, jual gorok, pukul dan sebagainya. Kalau dia tahu para penjual itu, kalau pembelinya itu ternyata nanti jual apa namanya beli golok itu untuk bunuh orang, gitu, sebaiknya dilarang, jangan beli gitu. Nah, tapi catatannya di sini adalah liman alima. Kalau kita tahu begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika tamna'ul mar'ah minal amal walau kana fihi naf'alaha. Ini contoh yang kedua, tetapi contoh yang kedua ini barangkali di sini tamna, dilarang. Tapi karena ini adalah kaitannya dengan fikih, kemudian fikih itu adalah tsawabit wal mutaghayyirat gitu, seringkali juga ada perubahan dan lain sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, maka ketika panjenengan nanti mendapati ngaji di mana,
atau misalkan panjenengan setel YouTube kemudian mendapatkan penjelasan di luar ini, barangkali beliau-beliau yang menjelaskan itu juga punya dalil masing-masing. Apa? Tamnaul mar'ah, dilarangnya seorang perempuan minal amal, untuk bekerja, walau kana fihi naf'alaha, walaupun sebenarnya dia mendapatkan kemanfaatan dari dia bekerja itu. Ini kan ikhtilat ya, ikhtilaf gitu kan, banyak perbedaan dan lain sebagainya, gitu kan. Sekali lagi, yang ditulis di sini memang dilarang, gitu kan. Tetapi nanti kalau panjenengan baca buku kitab fikih lain, bisa jadi menemukan pernyataan yang larangannya serupa, tetapi ada persyaratan-persyaratan, misalnya seperti itu. Karena fikih itu, kalau ini kan kaitannya sudah masuk fikih, gitu. Kalau fikih itu, kita belajar fikih itu harus legowo Pak, artinya kudu longgar, karena banyak sekali perbedaan dan lain sebagainya. Apalagi kita mengenal arba'ah madzhab, belum lagi fikih kontemporer dan lain sebagainya. Nah, itu dalam kitab ini dilarang. Tamnaul mar'ah, dilarang seorang perempuan bekerja walau kana fihi nafalah, walaupun sebenarnya itu mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Walaupun sebenarnya memang perempuan itu pada dasarnya di rumah begitu kan. Pada dasarnya seperti itu. Nah, idza kana fihi, nah di sini ada kata Pak. Idza kana, apabila di dalam bekerjanya ikhtilat ma'ar rijal, ada percampuran. Ikhtilat itu kan percampuran laki-laki, au kholwah bihim, atau sampai kemudian berkholwat itu berduaan ya, berduaan dengan lawan jenis itu tadi. Nah, maka dilarang. Daf'an lima yuntiju an dalika ghaliban min mafsadah al-fujuri wal wuqu'i warradilah. Hal ini kenapa dilarang? Karena dalam rangka menolak terjadinya mafsadah, kerusakan. Terjadinya kerusakan berupa kemaksiatan, al-fujur, kemaksiatan, wal wuqu' firradilah, yang terjadi ya, itu itu artinya adalah kehinaan gitu. Kerusakan dan kehinaan yang terjadi di dalam aktivitas tersebut, di dalam pekerjaan itu. Meskipun mungkin juga ada yang membantah, ya selama masih bisa menjaga kan boleh-boleh saja dan lain sebagainya. Nah, tetapi perlu digarisbawahi bahwa ulama sampai kemudian menyampaikan hal ini, ya beliau tidak hanya sekedar dzon saja, ghalibatud dzon, tidak hanya sekedar berprasangka saja, tapi prasangkanya itu seringkali bahkan banyak terjadi dalam lingkungan kerja, ikhtilat, wal kholwat gitu kan, dan lain sebagainya. Maka dalam hal itu dilarang dalam rangka apa? Dalam rangka agar tidak terjadi kerusakan. Nah, tidak terjadi kerusakan seperti itu. Bal wa yamna'ur rijal aidan min masalah hadal amal. Begitu pula laki-laki. Laki-laki pun juga dilarang gitu kan. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang seperti itu. Cuma kan nanti panjenengan mesti bertanya, lah nanti kalau laki-laki ya dilarang terus leng kerja sopo dan sebagainya. Maka garis bawahnya di sini adalah idza kana, apabila itu dilarang, tapi apabila hal itu terjadi maka larangan itu berlaku. Tapi kalau kemudian kita mungkin bisa jaga, barangkali ketika panjenengan belajar dengan kitab yang lain, dengan ustadz yang lain, mungkin ada penjelasan dan syarat-syarat tertentu sehingga membolehkan hal itu, gitu kan. Nah, kalau laki-laki terus kemudian tidak bekerja ya repot juga, padahal laki-laki itu sebagai tulang punggung gitu kan. Nanti kalau sama-sama nggak bekerja terus piye kehidupan kita, apalagi sekarang. Nah, itu yang sedang terbaru gitu kan. Paham kan maksud saya yang sedang terbaru itu? Nah, oleh sebab itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perkara fikih. Jadi memang kita harus longgar hati kita.
nanti kalaupun kemudian setelah ini kok panjenengan baca-baca, panjenengan belajar, kok ada yang berbeda dengan pendapat ini gitu kan, dengan syarat-syarat tertentu, ya kita harus terbuka dengan ilmu yang lainnya karena fikih itu sangat terbuka sekali dengan perbedaan. Wa tatbiqati hadil qaidah fil furu'i katsirah, dan sesungguhnya kaidah ini bisa direalisasikan dalam cabang-cabang yang lebih banyak gitu nggih, cabang-cabang yang lebih banyak. Wa hadza wa yumkinu an yastadila aidzon li hadhil qaidah wa tatbiqatiha. Sesungguhnya kaidah ini bisa menjadi dalil, bisa menjadi dalil juga sebagaimana salah satu dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bima sabata min nahyihi. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang almar'atu antusafira wahdaha, seorang perempuan untuk berjalan sendiri, duna ayyakuna maha zaujiha aw ahada muharramiha minar rijal, tanpa adanya pendamping. Zauj itu ya pendamping itu suami, tanpa adanya suami, kemudian juga tanpa adanya mahram. Mahram itu seseorang yang memang haram untuk dinikahi. Begitu nggih. Dari siapa? Minar rijal, dari laki-laki. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejatinya melarang seorang perempuan itu untuk berjalan sendiri, gitu, tidak ada pendampingnya. Pendampingnya siapa? Ya suaminya, atau yang haram untuk dinikahi dirinya, ya mungkin kakaknya, adiknya yang laki-laki. Kenapa? Ternyata kan kita juga melihat beberapa berita. Seorang kemarin belum lama ada seorang guru, entah guru pesantren maupun guru sekolah, pokoknya guru sekolah pulang dari sekolah ternyata itu diperkosa kemudian dibunuh. Nah, kekhawatiran kerusakannya itu di situ, begitu. Makanya seorang perempuan tuh bagusnya kalau mau berjalan ya ada pendampingnya gitu. Lah kalau belum punya pendamping ya paling tidak ada temennya, biar kalau terjadi apa-apa itu ya enggak dewe kan gitu nggih. Seperti itu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'ah tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, tusafiru maisira, berjalan atau mengadakan perjalanan yauman, sehari semalam, illa ma'adi muharram, kecuali atau tanpa disertai mahram bersamanya. Begitu. Itu ngendikanipun Rasulullah alaihi wasallam, yang di sini disebutkan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang mana hadis ini bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu nggih. Nah, karena memang Islam itu sejatinya ya memuliakan sekali para perempuan. Makanya pun saya sudah menikah gitu kan, hormat saya itu ya ibu itu jangan tertinggal. Sebagai laki-laki itu hormatnya kepada ibunya meskipun kemudian kita sudah menikah. Begitu pula nanti istri kita juga akan dihormati anak-anak kita, kan berkesinambungan terus dan lain sebagainya. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut nggih. Wa min jadiri bidzikri, ada yang harus diingat. Di sini ternyata ketika saya baca lagi, di atas kok kayaknya alot banget gitu kan, hukumnya kok kayaknya bahasanya alot tuh kok tegas banget gitu kan. Nah, nanti di sini kita ternyata ada hal-hal yang harus diingat juga gitu kan.
an i'tibara wujudil maslahah au tartibul mafsadah innama yabni ala ghalibatidh dhon la ala tahqiqi, bahwa anggapan adanya maslahah yaitu kebaikan, kemudian tartibil mafsadah adanya munculnya kerusakan, ternyata itu dibangun disebabkan karena ghalibatidh dhon, prasangka-prasangka, la ala tahqiqi, bukan atas terjadinya. Nah, maka dari sini saya kan memahami kalimat ini kan, ini maksudnya gimana begitu kan? Maka saya cari referensi, kemudian saya menemukan satu referensi yang dimaksud di sini adalah, saya tulis di sini itu Pak pakai bahasa Indonesia. Ulama itu kadang menetapkan hukum berdasarkan dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat, bukan harus menunggu keburukan benar-benar terjadi. Itu jadi Imam Nawawi menuliskan hal ini itu atas dasar dugaan memang, tapi dugaannya ulama itu sangat kuat sekali. Walaupun kemudian tanpa harus menunggu sesuatu hal itu terjadi, gitu kan? Sesuatu hal itu terjadi. Kayak tadi misalkan, ya kan? Oh, ndak apa-apa, dijual ke itu ndak apa-apa, paling nanti cuma jadi berapa sih, gitu kan? Wah, toh nanti paling juga yang menikmati juga itu saja khomernya dan lain sebagainya. Lu jangan begitu, gitu kan? Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi dari sebotol itu nanti yang menikmati justru lebih banyak dari prasangka kita, gitu. Yang menikmati satu botol itu akhirnya teler semuanya dan lain sebagainya, gitu. Makanya zonnya para ulama itu, ghalibatul dzon itu zon yang sangat kuat, gitu. Pikirannya itu membaca situasi itu cermat, gitu, meskipun itu belum terjadi, begitu kan. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Ya mungkin karena kebersihan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kemudian wa yura'i fihil ghalibus syai', yang mana gitu kan, dzon itu juga disebabkan karena seringnya terjadi hal-hal yang seperti itu. Wala yaltafit fihi ilan nadhir, bukan karena sesuatu hal yang jarang terjadi. Fatolama anna fa'lan ma yughlibu ala dzanni wuqu'i mafsadah bihi huwa mamnu. Karena itu semua selama perbuatan tersebut cenderung kepada terjadinya mafsadah, meskipun itu hanya sebatas baru ala dzanni, gitu kan. Maka perbuatan itu dilarang. Walaupun itu hanya baru sebatas dzon, itu baru sebatas prasangka, tapi aglabiahnya, seringkalinya itu terjadi, maka hal itu dilarang, seperti itu. Walau lam namliku dalil qati'u ala dzalik, meskipun kita juga belum memiliki dalil yang qati', dalil yang pasti terkait dengan hal tersebut, begitu. Makanya yang tadi itu, kenapa Imam Nawawi menjelaskan perempuan itu dilarang dalam hal bekerja? Ya karena memang nyun ngapunten saestu seringkali terjadi, gitu kan, hal-hal yang tidak baik, begitu. Seringkali terjadi hal-hal yang tidak baik. Walaupun sejatinya hal-hal yang tidak baik itu muncul dari prasangka kita, gitu kan. Yang baru zonnya kita, gitu. Tapi zonnya kita itu ternyata melihat dari beberapa kasus seringkali terjadi, gitu kan? Seringkali terjadi. Nah, kemudian juga hal itu meskipun kita juga tidak mempunyai dalil yang qati', dalil yang pasti terkait dengan hal itu, gitu. Makanya memang harus berhati-hati betul, gitu. Wala tuqarriru hudutsahu maratiduna antantija anhu ayyal mafsadah. Walaupun hal itu dilakukan berulang-ulang
belum menimbulkan satu mafsadah atau satu kerusakan sekalipun. Dalam rangka apa? Menjaga. Dalam rangka menjaga. Perempuan tadi kenapa kemudian dilarang berangkat sendiri misalkan atau berjalan sendiri misalkan, meskipun kita tidak pernah sama sekali melihat satupun kejadian hal itu dan tidak ada dalil hal-hal yang terjadi karena kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mendengar dan sebagainya, maka dalam rangka mencegah kerusakan, ya kan, dalam rangka jalbil darul mafasid, mencegah kerusakan, ya, meskipun tidak ada dalil atau dalil yang kotik, dalil yang jelas, maka sebaiknya ketika perempuan berjalan itu ya ada temennya, walaupun sekarang hal itu ya terbantahkan seringkali kan, perempuan ketika sendiri, ya nggak sering tapi pernah terjadi, bahkan terjadinya banyak, berangkat sendiri, pulang sendiri, bahkan sampai tengah malam dan lain sebagainya. Itu banyak yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak baik. Nah, untuk mencegah hal itu maka perlu sekali kemudian kita laranglah untuk seorang perempuan itu sebaiknya pulang dengan sendiri atau berangkat dengan sendiri atau berpergian dengan sendiri. Tapi kalau sekarang kan sudah ada Gojek ya kan, sudah ada temennya kayak gitu kan. Nah, tapi Gojek itu kadang ada yang ini dan sebagainya gitu kan. Wah, kalau itu nanti tanya ustadz yang lain gitu kan. Nah, tapi kalau kita alhamdulillah, kalau zaman dulu mungkin sangat kerepotan sekali untuk mencari pendamping teman misalnya seperti itu nggih. Kalau sekarang kan sudah ada aplikasi, sudah ada Gojek, bahkan Gojek pun juga sekarang yang perempuan pun juga banyak dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, pada intinya Bapak Ibu, dari paragraf-paragraf ini tadi sebenarnya Islam itu juga tidak seserem itu melarangnya gitu kan. Syariat itu juga tidak seserem itu melarangnya. Kalau kemudian kita bisa menjaga dalam hal ini itu sebenarnya dalam rangka kehati-hatian dan dalam rangka menjaga agar tidak ada terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak kita inginkan. Karena kerusakan itu cepat sekali tersebarnya, cepat sekali menyebar dan lain sebagainya. Berbeda dengan kebaikan begitu. Kemudian la i'tibarul mafsadah al marjuhah. Jika mafsadat, nah di sini yang tadi saya sampaikan, jika mafsadat atau keburukan itu atau kerusakan itu diperkirakan kecil kemungkinan terjadi, maka tidak mengapa dilakukan. Ternyata Imam Nawawi sekalipun yamnaul mar'ah lil amal, tidak boleh tidak boleh seorang perempuan itu bekerja gitu kan. Tapi ternyata di pengertian kalau kita baca sampai selesai bab ini ada kata-katanya Imam Nawawi adalah la itibarul mafsadah al marjuhah. Nek perkara kerusakan itu kecil, nah, perkara kerusakan itu kecil bahkan tidak terjadi sama sekali, itu kan, maka tidak mengapa dilakukan. Maka tidak mengapa dilakukan. Begitu. Nah, kemudian hunaka tasarrufati tantawi ala syai'in minal mafsadah. Kenapa? Karena di sana ada beberapa perbuatan yang mengandung mafsadat. Sejatinya di sini ada contoh beberapa perkara, beberapa kejadian yang sejatinya itu mengandung kerusakan. Tapi harus dilakukan hal itu ya karena untuk kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Begitu nggih. Walakinna tahqiqu maslahatun wadihatun tufawwikul mafsadah katsiran wa turajjihu 'alaiha. Tetapi kandungan maslahatnya lebih besar dibanding mafsadah yang lebih mafsadat dan lebih kuat. Kenapa? Ternyata ketika ditimbang-timbang begitu kan, tadi saya sampaikan kalau terjadi kerusakan itu kecil, bahkan sama sekali tidak akan terjadi kerusakan gitu nggih. Nah, maka
boleh kemudian kita melakukan hal tersebut, ya. Karena ketika ditimbang maslahahnya atau apa itu namanya kebaikannya itu jauh lebih besar. Kita selesaikan sampai akhir nih Pak nggih. Walidzalika yubahu tasarrufu au yujibu, bahkan hal tersebut diperbolehkan, bahkan mungkin sampai diwajibkan. Nah, nadzoron ila maslahah rajihah fihi, melihat dari maslahatnya atau kebaikannya yang ada pada hal tersebut, begitu nggih, yang ada pada hal tersebut. Wala yaltafit ilal mafsadah li annaha marjuha, dan tidak cenderung mendatangkan kerusakan. Gitu. Kalau memang hal itu, perkara itu tidak mendatangkan kerusakan, atau bahkan kerusakannya itu hampir tidak ada, ya sama sekali mungkin tidak ada, maka sebaiknya kita mengambil sisi kemanfaatannya. Nah, wa min amsilati dzalik, contohnya adalah ibahu butira addu alilin fi butirahu hafadha hayatal mukallaf, diperbolehkannya mengamputasi. Nah, diperbolehkannya mengamputasi adu salah satu anggota tubuh, ya kan? Untuk apa? Untuk menjaga hayatal mukallaf, kehidupan seseorang. Itu diperbolehkan. Daripada nanti kalau diteruskan, kalau enggak diamputasi, justru malah menimbulkan keburukan yang lebih besar. Walaupun sebenarnya ketika dipotong bagi dirinya juga mungkin kurang sempurna di dalam tubuhnya, misalnya kakinya harus diamputasi, ya kan? Nah, tetapi kan dari sisi maslahah dan mafsadatnya lebih besar maslahahnya, lebih besar kebaikannya, ya kan? Nanti dia bisa hidupnya lebih panjang. Kalaupun kemudian nggak dipotong kakinya, nggak dipotong kakinya, nanti justru malah nyun ngapunten, dia lebih cepat meninggalnya nyun ngapunten karena tersebarnya penyakit itu, begitu. Nah, wa kadzalika al-kadzibu bi qasdil islahi bainal mukhasimina, diperbolehkannya juga berbohong kepada dua orang yang bertikai, bi qasdil islah, dalam rangka bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Gitu. Agak rancu nggih. Ya, tapi ternyata di sini boleh Pak, gitu nggih. Nah, tapi berbohongnya untuk kedua hal tersebut nggih, bukan kemudian tersebar kemana-mana, hanya untuk yang bertikai dua orang itu. Demi apa? Demi biqaudil islah, demi tujuannya untuk biar islah, biar dia nyambung lagi persaudaraannya. Gitu nggih. Contohnya bagaimana? Kalau yakin panjenengan wis ngerti gitu. Kudu piye misalnya ada yang ini dan lain sebagainya. Wa fil haqiqati, pada hakikatnya yarji'u hadzal wa amsilahu ilal amali bi akhfil mafsadataini tufadiyan li asyaddahuma. Semua ini pada dan kondisi-kondisi semisalnya dikembalikan pada perbuatan yang lebih kecil mafsadatnya daripada menghindari mafsadatnya daripada menghindari mafsadah yang lebih parah, daripada tersebarnya mafsadah yang lebih parah. Makanya berdusta ini kan sesuatu hal yang sebenarnya salah, sebenarnya juga kerusakan. Tapi nek nggak dilakukan, iki kok nggak berdamai-damai, mau sampai kapan gitu kan? Nah, makanya dengan mengambil itu gak apa-apa. Yang penting yang tahu kan hanya dua orang ini, kemudian bisa bergabung begitu kan, bisa islah dan lain sebagainya. Meskipun koyo aneh gitu kan, masuk berbohong demi mempersatukan dua bersaudara gitu. Kemudian wasyatu min mafsadati bitarhi, itu lebih bahaya daripada mafsadah. Nah, itu kalau itu tadi keterangannya adalah kalaupun kemudian orang ini tidak diamputasi, itu justru malah membikin kerusakan yang lebih besar kepada orang tersebut. Entah nanti orangnya jadi apa yang tadi saya sampaikan dan lain sebagainya.
Mafsadah istimroril khusumah bainan nasi, dan itu juga kenapa harus dilakukan karena sesungguhnya ini kalau yang selanjutnya itu adalah kaitannya dengan kadzib tadi itu, berbohong itu. Hal itu kenapa dilakukan? Karena permusuhan antar manusia itu allati qad tajara ila taksilil adawatil wal baghdoi. Terkadang permusuhan antara dua manusia itu bisa menyebabkan akibat-akibat yang lebih besar, yaitu permusuhan dan kebencian yang berkepanjangan. Begitu, sehingga hal itu dilakukan. Nah, dulu pernah mungkin panjenengan dapat cerita ada seorang yang awalnya duduk di sebelah sini, kemudian ada yang datang, mohon maaf ini saya mau dibunuh sama orang, ya kan, tolong sembunyikan saya. Nah, kemudian yang mau bunuh itu datang bertanya, kamu tahu nggak orang ini, gitu kan, ciri-cirinya seperti ini, tadi sepertinya lewat sini dan sebagainya. Maka orang ini yang ditanya itu berpindah tempat, ya kan. Selama aku ada di sini, aku tidak melihat sama sekali. Sejatinya dia berbohong kan? Nah, tapi dia benar. Awalnya dia melihat orang itu tadi kan di sebelah sini. Nah, terus dia berpindah di sebelah sini. Ya kan? Selama aku ada di sini, kakiku menginjakkan di sini, aku tidak pernah melihat sama sekali orang yang datang. Secara ini itu bohong itu, tadi lihat kok. Tapi kalau kita maknai lebih dalam, itu nggak bohong. Karena dia posisinya sudah berpindah. Gitu. Posisinya sudah berpindah. Nah, begitulah kira-kira. Gitu nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan. Pada intinya adalah kesimpulannya saya ringkas, tapi ringkasannya saya tulis pakai bahasa Indonesia. Manfaat tidak selalu boleh dikejar dengan cara apapun. Yang pertama, manfaat dan mudorot ketika bertemu, maka pencegahan mudorot lebih diutamakan. Itu nggih. Ketika ada manfaat, ada kerusakan, ada keburukan bertemu, maka mudorotnya itu lebih diutamakan. Sebab kenapa? Karena mudorot itu kerusakan itu tersebarnya sangat cepat sekali. Alasannya begitu. Kemudian penilaian dilakukan dengan mampu mempertimbangkan besar kecilnya manfaat dan kerusakannya. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, sebelum kita mengambil sebuah langkah dalam hal-hal tersebut, maka baiknya kita melihat, mempertimbangkan ikungko kerusakannya kepiye, ikungko mafsadahnya kepiye dan lain sebagainya. Nah, itu penting sekali, gitu nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan darul mafasid muqaddimu ala jalbil masoleh, mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada kita mengutamakan kemaslahatan atau kebaikan dengan alasan-alasan dan lain sebagainya. Dan juga saya menekankan kembali terkait dengan tidak diperbolehkannya perempuan tadi untuk bekerja di dalam kitab ini memang begitu. Tetapi ketika nanti panjenengan belajar dengan ustadz lain, kemudian mendapati yang memang dilarang dengan persyaratan-persyaratan seperti itu, ya kita harus legowo, kita harus terbuka. Karena fikih itu sejatinya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada. Begitu nggih Pak Bu nggih? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Kerusakan dari saya, maksud saya kalau saya ada salah kata yang menyinggung panjenengan, ada perkara-perkara yang tidak baik, ada ucapan-ucapan yang tidak baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang terbuka dengan ilmu, hambanya Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.